Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok analisis data yang beranggotakan Muhammad Hafiz Alwali, M. Nur Fikri, Alvina Azahra, dan saya sendiri Tesalonika Margareta. Di kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil dari proyek analisis data yang telah kami kerjakan menggunakan tools Orange Data Mining. Proyek ini kami ambil dengan tema penjualan motor bekas atau motor second, yang menurut kami memiliki relevansi yang cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia bisnis dan perdagangan. Alasan kami memilih tema ini karena saat ini bisnis penjualan motor bekas semakin berkembang pesat dan diminati oleh banyak kalangan, baik dari sisi pembeli yang ingin mendapatkan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau, maupun dari sisi penjual yang ingin mengelola stok motor dengan lebih efisien. Data yang ada di bisnis ini juga sangat menarik untuk dianalisis karena memiliki banyak variasi, baik dari segi model motor, tahun pembuatan, kapasitas mesin, jenis transmisi, odometer, konsumsi BBM, pajak, hingga harga jualnya. Dengan adanya variasi data tersebut, kami melihat peluang untuk memanfaatkan metode pengelompokan jenis motor, di mana tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk memprediksi jenis motor. Apakah motor tersebut tergolong bebek, skuter, sport, trail, dengan melihat ciri-ciri atau fitur-fitur yang ada pada motor tersebut. Kenapa klasifikasi? Karena metode ini sangat cocok untuk memecahkan masalah pengelompokan data berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Dengan begitu, proses pencarian, pengelompokan, bahkan pemasaran motor bisa jadi jauh lebih efektif dan terarah. Selain itu, hasil klasifikasi juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh penjual maupun pembeli. Melalui proses analisis data ini, kami ingin menunjukkan bahwa data yang sebelumnya hanya berupa angka-angka dan informasi mentah, ternyata bisa diolah menjadi insight atau informasi yang bermanfaat, yang nantinya bisa memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkecimpung di dalam bisnis ini. Nah, selanjutnya untuk penjelasan mengenai teknik-teknik yang kami gunakan dalam proses klasifikasi ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Oke, di sini kita mau mencari datasetnya. Lalu buka Chrome atau Google. Nah, ketik aja di sini dataset penjualan motor. Nah, bebas nyari datasetnya itu mau dari situs mana ya. Tulis aja dataset penjualan motor. Oke. Nah, di sini ada nih dataset penjualan motor. Oke, saya di sini dari website Kaggle untuk datasetnya. Klik aja. Nah, di sini ada download, langsung download aja. Klik downloadnya. Nah, pilih yang download zip. Oke, tunggu download. Nah, sudah ke download nih. Lalu kita lanjut buka file untuk kita ekstrak file yang di download ini. Nah, ini kita buka file, cari downloadan yang tadi, lalu kita ekstrak filenya. Nah, yang ini ekstrak file, lalu oke. Tunggu. Nah, sudah ke ekstrak, buka filenya yang sudah diekstrak. Nah, ini kan masih berantakan. Kita ke data, file import, file CSV. Tunggu. Nah, dari ke download, lalu file yang tadi dan klik. Tunggu sebentar. Nah, udah langsung pencet load. Nah, udah seperti ini datanya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fikri. Saya dari kelompok 4 4A Bisnis Digital, dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik klasifikasi yang kami buat menggunakan aplikasi Orange. Sini kami menggunakan dataset penjualan motor dengan tujuan untuk memprediksi jenis motor, apakah motor bebek, apakah motor itu termasuk golongan motor bebek, skuter, road trial. Prosesnya itu dimulai dari masukin datanya dulu. Sebelumnya datanya sudah saya masukkan dan juga targetnya itu kita ke jenis motornya. Setelah sudah, kita apply.
Kemudian kita sambungkan ke data table. Fungsinya itu untuk memastikan data itu sudah benar masuk ke sistem dan bisa kita lihat secara keseluruhan. Dan ya betul, sudah bisa kita lihat secara keseluruhan. Selanjutnya, file kita sambungin ke select column. Select column ini memilih fungsinya itu untuk menentukan targetnya itu apa. Dan di sini targetnya itu adalah jenis motornya. Dan fitur-fiturnya itu ada model, tahun, harga, dan yang lainnya. Kemudian dari select column, datanya kita sambungin ke dua algoritma. Yang pertama itu Naive Bayes dan juga decision tree. Naive Bayes sendiri adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan rumus Bayes untuk menghitung kemungkinan suatu data masuk ke dalam kelas tertentu. Sedangkan untuk decision tree bekerja dengan cara membagi data ke dalam beberapa cabang berdasarkan fitur-fitur yang paling berpengaruh sampai ketemu hasil klasifikasinya. Nah, dari dua model ini kita sambungin ke test and score. Kita sambungin ke test and score untuk mengevaluasi dua model ini ya. Lalu dari test and score kita sambungin ke conversion matrix buat lihat detail akurasi dan kesalahan dari masing-masing model. Di sini dari hasil yang ditampilkan pada test and score, memiliki akurasi yang lebih tinggi. Model decision tree itu memiliki akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan model Naive Bayes. Selain itu, kedua model ini saya sambungkan ke tree viewer. Satu model yaitu decision tree ke tree viewers agar kita bisa lihat bagaimana proses pohon keputusan itu bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat proses pohon keputusan itu dari data-datanya juga. Misalnya, kita bisa lihat bahwa pertanyaan pertama yang paling berpengaruh adalah dari fitur transmisi. Kalau automatic cenderung masuk ke skuter. Lalu kalau manual atau kopling akan lanjut dilihat lagi dari fitur model apakah bit atau PCX atau yang lainnya sampai akhirnya menentukan jenis motornya. Kemudian rigid prediction. Ini juga saya sambungkan ke kedua model, yaitu Naive Bayes. Naive Bayes dan decision tree. Kita sambungkan dulu. Tujuannya itu untuk melihat hasil prediksi langsung dari data yang kita punya. Bisa kita lihat tampilan di prediction. Hasil prediksi sudah muncul dengan probabilitas masing-masing. Seperti misalnya motor dengan model Super X 125 tahun 2017 diprediksi sebagai tergolong sebagai motor bebek dengan tingkat kepercayaan 99%. Oke, kita tutup.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fitur-fitur seperti transmisi model memang sangat berpengaruh terhadap klasifikasi jenis motor. Hal ini juga terlihat di hasil pohon keputusan pada reviewer, di mana transmisi selalu jadi pertanyaan utama. Jadi berdasarkan proses klasifikasi ini, bisa kita lihat bahwa penggunaan model Precision Tree lebih direkomendasikan untuk data penjualan motor second, karena hasilnya itu lebih akurat dan mudah dipahami secara visual dibandingkan dengan bias. Mungkin begitu penjelasan dari teknik klasifikasi yang saya buat. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya Muhammad Berfikri, pamit undur diri dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya mengenai teknik prediksi dan juga clustering. Terima kasih. Kali ini kita mau memprediksi sebuah data, yaitu data penjualan motor bekas di Orange Data Mining. Selanjutnya itu buka Orange Data Mining-nya, karena ini saya udah dibuka, jadi saya langsung ke step awalnya. Step awalnya itu kita ke menu file ini, widget file, ditarik nih ke sini. Kalau udah, kita klik 2 di widget file ini untuk masukin data. Nah, masukin datanya itu di sini nih nantinya. Kita klik 2 di sini. Nah, kita cari data penjualan motor second yang tadi kita mau prediksi. Oke, kalau udah silang. Nah, terus kita mau ngeliat datanya nih. Mau ngeliat datanya, tarik ke sini. Kita cari data table. Nah ini nih datanya. Kalau udah silang. Terus kita mau memprediksi ya tadi. Nah, kita pakai perhitungan algoritma. Kita pakai perhitungan algoritma Naive Bayes, terus SVM, dan juga ada BUS. Kenapa saya pakai 3 perhitungan algoritma ini? Karena saya ingin membandingkan hasil dari 3 algoritma perhitungan ini. Nah, terus selanjutnya cara mengetahui hasil dari 3 algoritma ini, kita pakai widget prediction. Caranya tarik ke sini, cari namanya prediction. Nah, ini klik. Nah, SVM juga disambungin ke prediction. Ada busnya juga disambungin ke prediction. Kita klik 2 di prediction. Nah, kan di sini belum ada nih datanya. Itu karena apa? Karena di prediction-nya ini belum disambungin ke filenya, karena kan data-datanya ada di file semua tadinya ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Tuh. Bisa dilihat di sini datanya itu ada yang beda nih, si Naive Bayes. Nah, dia kan si Naive Bayes ini bilangnya trail nih, sedangkan di jenisnya, di targetnya itu bebek, ya kan? Berarti si Naive Bayes ini dia nggak akurat. Lihat lagi di sini apa namanya, bebek. Si SPM bilang bebek, karena di sini juga bilang bebek nih. Ada bus juga bilang bebek juga jenisnya. Nah, cara mastiin gimana lagi? Cara mastiin kita cari lagi nih, yang datanya itu nggak sama. Kita cari, pokoknya nanti kita cari lagi. Misalkan nggak ada yang sama, itu berarti nggak akurat. Oke, kalau udah kita skip aja, yaitu kalau udah kita silang. Lanjut kita ke tes. Kita mau melihat nih apa namanya hasil akurasinya. Kita pakai widget yang namanya test and score. Nah,
sambungin juga ke filenya. Tunggu sebentar. Klik 2. Nah, di sini bisa dilihat nih di akurasi nih. Nih, si yang paling gede itu SVM. Dia bilang dia akurasinya itu sampai 99%. Paling gede kan dari Synapse Bias dan Adamus gitu. Berarti dari 3 algoritma yang tadi, akurasi yang paling tepat itu dari perhitungan algoritma si SVM. Tuh. Nah, widget-widget ini, tampilan yang ini buat memprediksi sebuah data, apapun datanya itu yang tujuannya memprediksi. Jadi itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifina Azra Malesori. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat model clustering menggunakan algoritma K-means. Kemudian, pertama kita akan menggunakan widget file. Lalu kita klik 2 kali. Di sini ada file URL. Nah, kita masukkan data yang sudah di-download, penjualan motor second, open. Di sini ada infonya 190 instance, 9 feature, no missing, 0 meta attribute. Di sini ada kolomnya, name itu ada harga, tahun, model, transmisi, odometer, pajak, konsumen, BBM, dan lain-lain. Sini ada type-nya numerik, categorical. Sini kita ganti pajaknya jadi numerik, jadi feature. Lalu kita apply, lalu kita X aja. Setelah itu kita hubungkan ke data table. Lalu kita klik untuk membuka tabelnya. Di sini ada info data utama 198, 9 feature, dan 6 meta. Di sini tahunnya dari yang di bawah itu 2011 sampai 2019. Lalu kita klik X aja. Di sini kita file, terus hubungkan. Di sini kita proses. Oke, di sini kita benar. Terus kita klik 2 kali. Nah, di sini itu ada normalize feature sama input missing value. Di sini kita tetap pakai normalize to interval 0,1 dan di inputnya itu average atau most frequency. Terus kita X saja, kita tidak ganti apa-apa. Terus preference itu kita hubungkan ke data table. Kita klik lagi dan di sini ada penggantian. Pembendekan itu ada tahunnya jadi 0,750 itu jadi desimal. Harganya juga ada meter juga, pajak dan konsumsi. Dan mesin pun juga sebaiknya. Lalu di sini kita rename menjadi data penjualan setelah proses. Oke, kita tarik sebentar dan ke bawah. Habis itu kita hubungkan kembali proses itu ke dalam K-means. Dengan K-means. Lalu di klik sini ada K-means orange.
itu nambah cluster. Cluster di sini kita menentukan memberikan perintah yang dilakukan terhadap data setting yang kita miliki. Di sini diharuskan untuk menentukan banyak cluster yang ingin dibuat di dalam dataset yang kita miliki. Misalnya kasus ini saya ingin membuat 3 cluster, yaitu cluster sedang, tinggi, dan rendah. Lalu kita klik aja fixture karena 3, lalu itu sudah close. Kemudian kita melihat visualisasi Keyman, terus kita hubungkan kembali ke scatter plot, lalu kita klik 2 kali. Nah di sini banyak ada warnanya C1, C2, C3, dan di bagian kirinya itu ada axis X dan axis Y. Nah, di sini kita banyak seperti tadi clusternya 3, cluster rendah, tinggi ya, ataupun sedang. Di bagian kirinya ada axis Y dan axis X. X itu kita pilih model, dan sini bisa kita ganti juga transmisi, jenis, atau apapun itu yang bagian cluster. Untuk bagian di bawahnya itu bits, street, CBR, CRF, gini ya. Dan eksisnya itu kita tahun seperti desimal 0,2, 0,4, 0,6 dan lain-lainnya. Di sini atribut lagi itu color, kita ganti ke bagian jenis, tetap jenis karena ingin tahu jenisnya seperti bebas, kota, sport, dan trail. Seperti yang di kanan ini ada warnanya merah, biru, hijau, atau oranye. Jadi labelnya bisa tidak menggunakan non label, seperti tidak menggunakan C1, C2, C3 untuk membedakannya. Modelnya kita menggunakan cluster agar bisa ketahuan C1, C2, C3. Sini C3 nya kita klik, contohnya ini ada bits 0,375 metas. Dan sini ada cluster C3. Lanjut C2 nya itu ada itu CRF 150 metasnya, itu cluster C2 seperti yang di gambar ini ada. Oke. Satu itu biru, modelnya itu Revo tahun 0,375. Cluster itu C1 seperti yang di sini ada banyak datanya sampai di angka 1,0. Kita lanjutkan sekecilkan atau X. Di sini kita hubungkan lagi kembali Keymans dengan hot plot. Kita klik, lalu klik 2 kali. Di sini ada distance dan grouping. Dan di sini ini ada distance, equivalence, Manhattan, sama quotient. Dan di grouping bagian atas kita pakai menggunakan Manhattan. Terus untuk grouping itu cluster, mengetahui C1, C2, C3. C3 itu warnanya hijau kekuningan, C2 merah, dan C1 itu biru. Dan besar seperti 0,5 seperti di gambar ini ya. Lalu kita kecilkan saja. Lanjut untuk mengetahui terakhir dari clustering ini, kita hubungkan lagi data table dari Keymans, hubungkan ke data table agar tahu isi cluster 1, 2, dan 3 dari penjualan motor second. Oke, di sini ada tetap sama 198, yang membedakan adalah 2 meta atribut. Ya, awalnya 0 meta atribut menjadi 2 meta atribut.
cluster. Coba kita urutkan C1, C2, C3. C1 seperti Supra, Revo, dan lain-lain. Tahun dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini di bawah, oke. Sampai C3 itu bagian 195, Genio tahun 0,5, dan banyak banget nih harga, transnosi dan endometer dan lain-lain. Kita klik aja. Baik, kalian bisa lihat hasil dari clustering penjualan motor second. Hasil kita rename menjadi hasil clustering. Oke, sekian dari saya. Dari ketiga teknik tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap metode memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Klasifikasi membantu dalam memetakan data ke dalam kelas tertentu. Prediksi berguna untuk memperkirakan hasil, dan clustering sangat bermanfaat untuk memahami segmentasi atau data yang ada. Dengan proses ini, tentu hasil analisis menjadi lebih terarah dan mempermudah dalam memahami karakteristik data secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.